Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dakhiratan yawmiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Masih dalam pembahasan maqalah yang ke-15. Ruwiya anna rajulan min Bani Israil, diriwayatkan ada seseorang dari kalangan Bani Israil, jama'a thamanina tahutan minal ilm, dia mengumpulkan dan mengoleksi 80 kotak yang isinya ilmu. Walam yantafi' bi ilmi, tapi banyaknya ilmu yang dia punya tidak sedikit pun dia bisa mengambil manfaatnya. Fa'awahallahu ta'ala ila nabiyyihim, maka Allah perintah dengan wahyunya, dengan firman-Nya kepada satu nabi di kalangan mereka, an qul li hadzal jami', wahai utusanku, kata Allah, wahai seorang nabi, katakan kepada orang tersebut yang dia sudah mengumpulkan 80 kotak isinya ilmu semuanya itu. Apa kata Allah? Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya. Kalau seandainya kamu berhasil mengumpulkan banyak daripada ilmu, ketahuilah tanpa 3 hal ini ilmu nggak akan manfaat. Apa yang pertama? La tuhibbid dunya falaysat bidaril mu'minin. Yang pertama, jangan cinta kepada dunia. Jangan ada kecenderungan hati, kecondongan hati kepada dunia, karena ketahuilah orang yang beriman tempat tinggalnya mereka bukan dunia. Jadi sedikit banyak ilmu yang kita punya, kalau kita ingin ilmu, kita ingin manfaat, syarat yang pertama, jangan ditaruh yang namanya dunia ada di hati kita. Kalau kita punya ilmu sedikit atau banyak dan hati kita terjangkit dengan penyakit hubbul mal, hubbul jah, hubbul dunia, cinta dunia, cinta popularitas, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta harta, maka ilmu itu gak akan manfaat. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, agar ilmu yang kita punya ini menjadi ilmu yang manfaat adalah wala tusahibis syaitan falaysa birafiqil mu'minin. Jangan kamu akrab dengan setan, jangan kamu bersahabat dengan setan. Kenapa? Karena setan ini bukan teman yang baik bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu temannya malaikat. Gak ada orang beriman bersahabat dengan setan.
Kenapa? Orang yang beriman itu tahu setan ini siapa. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan ini Allah sifatkan sebagai musuh. Maka kalau sudah Allah kasih tahu kepada kita bahwa setan ini musuh, orang yang beriman itu memperlakukan setan sebagaimana Allah perlakukan setan, yaitu sebagai musuh. Bagaimana nggak dikatakan musuh coba? Al-Imam Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan begini, tujuan godaan setan pertama kali kepada kita itu adalah kufurnya kita. Itu pertama kali. Gimana nggak dikatakan musuh coba? Kalau ada makhluk yang paling kepingin kita ini kafir, setan. Kalau misal Allah tetapkan iman kepada kita sehingga setan gagal mengkafirkan kita, maka setan datang kepada kita dengan godaan yang kedua, apa? Jangan ibadah. Misal sholat, jangan sholat. Kalau misal dia tetap mendapatkan hidayah dari Allah, tetap imannya, kemudian dia tetap melaksanakan ibadah, sholat misalkan, maka setan datang bujukan yang ketiga, sholat, tapi jangan lama-lama, yang cepat aja. Oh, untung-untungan zaman sekarang ada yang sholat, wes, gak usah khusyuk-khusyuan. Insya Allah neraka ini penuh gara-gara yang gak sholat. Jadi kamu sholat gak usah serius-serius, pokoknya sholat, alhamdulillah sudah sholat. Kalau dia tetap berhasil mendapatkan hidayah dari Allah, sholat dengan sholat yang baik, tadabbur, khusyuk, hadir hatinya, lebih daripada tumakninahnya dan seterusnya, maka datang godaan yang keempat, bisikan setan yang keempat. Apa itu? Ra'i bihan nas, pamerkan, tunjukkan bahwa kamu ini kalau ibadah luar biasa, sholatnya kamu khusyuk, bacaannya kamu ditadaburi, difahami, dihayati maknanya, tunjukkan ke orang. Akhirnya kalau sholat depan orang fase, tapi kalau sendirian cepet-cepetan misalnya. Kalau di depan orang tenang kalau sholat, tapi kalau di belakang orang lain lagi ceritanya. Riaklah kamu, tapi kalau gagal lagi nih setan, alias orang itu tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datang bisikan yang kelima, dan ini yang paling fatal, ini yang paling berat. Apa itu? Sombonglah kamu, jadilah kamu manusia yang menganggap remeh orang lain. Siapa yang sholatnya lebih hebat daripada kamu? Coba. Udah banyak rakaat sholatnya, khusyuk lagi, hebat kamu, hebat. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau seandainya bukan karena rahmatnya Allah, karunia anugerah dari Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa bersih daripada perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan 5 godaan, satu persatu berhasil seseorang lewati daripada godaan-godaan setan tersebut. Kalau bukan karena fadlullah wa rahmatuh, karena siapa? Kalau bukan karena karunia, anugerah dari Allah, hidayah yang ditetapkan oleh Allah kepada dia, nggak ada satu di antara kita yang bisa lolos daripada godaannya setan. Disuruh kafir mungkin kafir, disuruh jangan ibadah mungkin nggak ibadah, disuruh riya, disuruh cepet-cepetan, disuruh sombong. Siapa di antara kita yang berhasil menahan godaan setan satu persatu tanpa kekuatan dari Allah, tanpa rahmat, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu orang yang beriman tidak menganggap atau menilai bahwa setan sebagai teman atau sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang ngaku iman, kata Allah,
Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Barang siapa yang mengikuti dan taat kepada langkah-langkahnya setan, ketahuilah nggak ada perintah dari setan kecuali selalu mengajak kita untuk berbuat keji dan mungkar. Cukup ini sebagai dalil bahwa tidak ada musuh yang paling nyata buat kita kecuali setan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an begini, "Qul atiiullah war rasul." Katakan wahai Muhammad, wahai umatku, taatlah kalian semua kepada Allah dan juga kepadaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, tapi jika kalian berpaling, disuruh taat nggak mau taat, disuruh nurut nggak mau nurut, disuruh patuh nggak mau patuh, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta kepada orang yang kafir. Al-Imam Al-Ghazali di dalam menafsirkan ayat ini maksudnya begini. Fa in tawallau, ketika orang diperintah untuk taat sama Allah, patuh sama Rasul, tapi mereka berpaling, nggak mau, enggan untuk taat kepada Allah, enggan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Mereka berpaling daripada taatnya mereka kepada Allah dan juga Rasulullah, maka mereka tidak diterima taubatnya oleh Allah. Mereka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Karena Allah nggak senang sama orang kafir. Mana ada orang kafir diterima taubatnya oleh Allah? Mana ada orang kafir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan iblis, syaitan termasuk kufar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sebagaimana setan, sebagaimana orang kafir nggak diterima taubatnya mereka, nggak diampuni dosanya mereka, siapa yang diperintah taat nggak mau taat, diperintah patuh kepada Allah dan Rasulullah nggak mau. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ketahuilah, Allah itu nggak senang kepada orang-orang kafir. Allah itu benci kepada orang-orang kafir. Beda dengan Nabi Adam. Setan itu nggak pernah mau taat, nggak pernah menyesali perbuatannya, nggak pernah ada rencana taubat tuh setan. Beda sama Nabi Adam. Ketika mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, nyesel tuh Nabi Adam. Taubat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam dan Allah hapus kesalahannya Nabi Adam. Beda. Kenapa? Orang yang berpaling daripada taat kepada Allah sehingga dia nggak mau tobat, sehingga tidak Allah terima tobatnya mereka dan Allah nggak ampun dosanya mereka, persis seperti perbuatannya iblis, persis sama seperti kejahatannya syaitan. Tapi kalau kita berbuat salah dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, taat kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka kita pun akan diterima taubatnya oleh Allah sebagaimana Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Tinggal pilihan hidup ada di tangan kita sekarang. Yang jelas kita sama-sama punya salah. Iblis punya salah, Nabi Adam juga punya salah. Cuman yang perlu garis bawahi, sesalah-salahnya Nabi Adam nggak ada implikasi kepada dosa. Maksud kalau kita salah berdosa, kalau Nabi Adam salah nggak dosa. Yang jelas iblis berbuat salah, Nabi Adam berbuat salah, sama kita juga berbuat salah. Sekarang nih kita dipersimpangkan jalan. Kita mau ikut iblis atau ikut Nabi Adam? Gimana Nabi Adam? Salah, tobat, nyesel, kembali taat kepada Allah dan kembali taat, patuh dan iman kepada Rasulullah SAW. Atau ikut iblis yang sampai detik ini nggak ada ceritanya iblis itu menyesali kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahannya, ada. Di persimpangan jalan kita mau ikut yang mana, hasilnya berbeda. Ikut iblis tidak diterima taubatnya oleh Allah, tidak Allah ampun dosa-dosanya, sama. Kalau kita ikut jalan iblis, mengikuti langkahnya iblis, sama. Ikuti Nabi Adam. Nabi Adam itu salah tapi nggak berdosa aja taubat. Lah masa kita ini salah berdosa, ada risiko neraka nggak taubat, nggak nyesel, nggak ingin memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Iblis diceritakan pernah ketemu Nabi Musa alaihissalam.
Ketika iblis ketemu sama Nabi Musa, iblis bilang, Musa, kamu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi. Allah pilih kamu untuk menjadi rasul, menjadi utusan. Kamu yang diundang secara khusus oleh Allah naik ke Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, "Na'am. Iya, aku Musa. Aku adalah nabi. Aku adalah rasul utusan Allah. Dan aku adalah nabi, satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala." Pertanyaannya adalah, siapa kamu? Maka dikatakan oleh iblis saat itu, Musa, kalau memang betul kamu bisa bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Tuhan. Ada satu makhluk yang ingin taubat, yang ingin memperbaiki kesalahannya. Dia belum ngaku kalau dia iblis. Ada satu makhluk, bilang sama Allah, ada satu makhluk yang dia mau taubat. Dia ingin memperbaiki kesalahannya. Musa tanya sama Tuhan, kira-kira Allah terima nggak taubatnya dia? Nabi Musa nggak tahu, orang iblis. Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada satu makhluk datang kepadaku karena dia mengetahui kedudukanmu di sisimu ya Allah, maka dia memohon kepadaku untuk bertanya kepadamu, apakah engkau terima taubatnya dia? Musa bilang sama dia, bilang sama makhluk yang datang kepada kamu itu, bilang sama dia, aku terima taubatnya dia, asal dengan syarat. Apa itu? Suruh sujud sama Adam. Taubat kok, namanya taubat berhenti dari kemaksiatan, menyesal, berubah, dan mengakui kalau dia salah. Nggak tahu Nabi Musa kalau ini iblis. Turun, kemudian bilang, makhluknya Allah, ketahuilah, kamu terima taubatnya kamu. Oh iya, iya, tapi dengan syarat. Apa itu? Sujud sama Nabi Adam. Hah? Disuruh dia, aku nggak mau sujud. Sekarang jadi mayit kok aku mau sujud? Nggak. Oh iblis lah kamu? Iya saya iblis. Oh pantas. Abah wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong, membangkang, kafir kepada Allah. Nggak mau nurut sama Allah. Disuruh Allah nih. Disuruh Allah. Nggak mau nurut. Minta tolong sama Nabi Musa, ditolong sama Nabi Musa. Tapi ngeletek, dimintakan ampun kepada Allah, mau terima dengan satu syarat, nggak mau dilaksanakan syaratnya, nggak nurut sama Allah. Aba wastakbara karena minal kafirin. Sehingga ulama mengatakan begini, kalau ada orang maksiat gara-gara syahwat, yurja lahu taubah, besar harapan dia untuk bertaubat. Tapi kalau sudah orang itu maksiat gara-gara kesombongan, berat dia mau taubat. Angel untuk taubat itu berat. Apa buktinya? Nabi Adam salah karena syahwat, makan buah huli. Tobat, diterima tobat. Iblis maksiat gara-gara sombong. Mana ada ceritanya? Iblis diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari 5 godaan setan, yang paling fatal, yang paling berat adalah godaan yang kelima. Namanya jurus, itu jurus terakhir. Jurus pamungkas ini ibarat gajo walak-walik. Sehingga dikeluarkan paling akhir apa tuh? Membuat orang sombong, sehingga sama dengan iblis. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan, walaupun seringan biji sawi, walaupun seringan biji atom, enggak akan masuk surga. Itu tujuannya iblis. Kalau nggak bisa dibuat kafir, nggak bisa dibuat riya, tetap ibadah, baik ibadahnya buat sombong dah, mirip sama iblis. Iblis kan juga ibadah, iblis kan juga banyak ilmunya. Tapi nasibnya gimana? Iblis pernah tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau laknat aku? Setelah aku nggak mau sujud kepada Adam, kenapa engkau laknat aku? Kenapa engkau kutuk aku? Dan engkau pastikan aku adalah penghuni neraka untuk selama-lamanya beserta anak cucuku. Kenapa ya Allah? Maka ditanya balik oleh Allah, iblis, aku mau tanya sama kamu. Kamu sadar kalau kamu salah sebelum itu terjadi atau setelah itu terjadi? Ya setelah terjadi, ya gara-gara itu aku hukum kamu. Artinya apa? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Ini wajib laksanakan, ini haram jauhi. Selesai. Jangan kalau sudah mendapatkan hukuman,
Kemudian tanya kepada Allah, kenapa engkau hukum aku ya Allah? Loh, ya bos, diperintah nggak nurut, kalau kamu dapat hukuman gimana? Pernah juga Al-Imam Syafi'i didatangi iblis. Wahai Muhammad bin Idris Syafi'i, aku mau tanya. Iblis menjadi manusia. Aku mau tanya, apa pendapat kamu tentang satu Tuhan yang dia menciptakan makhluk sekehendak hatinya, ditakdir sekehendak hatinya, masuk surga, masuk neraka tergantung apa maunya. Kira-kira Tuhan seperti itu gimana menurut kamu? Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau yang berkehendak menciptakan makhluk menjadi A menjadi B, nasibnya makhluk A, B, masuk surga, masuk neraka, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak boleh. Tapi kalau kamu yang ingin menjadi baik, kamu yang ingin menjadi soleh, kamu yang ingin diterima taubatnya, kamu yang ingin masuk surga, tapi Allah nggak takdir, itu baru Allah boleh. Artinya begini, Allah itu yang menciptakan kita, sehingga kita nggak punya hak sedikit pun terhadap diri kita. Maka nggak ada ceritanya Allah itu zalim sama seorang hamba. Terlepas Allah takdir kita A, Allah takdir kita B, Allah kasih nasib kita A, nasib kita B, nanti di akhirat masuk surga atau neraka, tapi kita miliknya siapa? Allah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu miliknya Allah, ya kamu tidak dizalimi, tapi kalau kamu tercipta sekehendak hatimu, kepingin jadi apa, terserah kamu, berarti kamu memiliki dirimu sendiri. Kalau kamu memiliki dirimu sendiri, berarti Allah nggak punya milik, nggak punya hak. Kok dimasukkan neraka? Boleh, monggo. Tapi kan dari jawaban ini kita tahu bahwa hakikatnya, realitanya, kita nggak punya hak sama diri kita. Allah sepenuhnya punya hak sama diri kita. Berarti Allah nggak boleh. Berarti Allah nggak boleh. Langsung iblis yang menjelma menjadi manusia hilang menjadi asap. Langsung begitu aja. Oh, iblis. Terdengar itu suara. Imam Syafi'i baru tahu, iblis ternyata. Terdengar itu suara. Wahai Syafi'i, ketahuilah, ribuan ahli ibadah sudah aku sesatkan dengan cara berpikir seperti ini. Makanya jangan hanya ibadah, tapi ilmu itu penting. Pernah kan Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Tiba-tiba turun dari atas langit cahaya. Kemudian tahu-tahu cahaya ini iblis sebetulnya. Nyamar seperti cahaya. Cahaya ini mengeluarkan satu suara tanpa wujud. Dikatakan apa? Wahai Abdul Qadir, ketahuilah, mulai detik ini kamu sudah sampai kepada Allah. Sehingga apa yang haram halal bagimu. Nggak mikir panjang tuh Syekh Abdul Qadir Jailani, ngambil pasir, ihsa'an tayalain, enyaklah engkau yang terlaknat. Langsung berubah jadi asap, mengepul ke udara, hilang, terdengar satu suara. Wahai Abdul Qadir, ketahuilah, dengan kalimatku, qad halaltu ma haramtu, telah aku halalkan apa yang aku haramkan, telah aku sesatkan ribuan daripada ahli ibadah. Tapi kamu berhasil. Kenapa? Ilmu. Bukan hanya sekedar ibadah. Sehingga iblis tanya kepada Syekh Abdul Qadir, dari mana kamu tahu kalau aku adalah yang terlaknat? Iblis. Ya dari kalimatmu, telah aku halalkan apa yang haram. Saya mau tanya, iblis, siapa yang lebih mulia, aku atau Rasulullah? Jelas Rasulullah. Rasulullah nggak pernah, sehebat apapun beliau Rasulullah, semulia apapun beliau Rasulullah, dihalalkan apa yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mosok Syekh Abdul Qadir Jailani jauh di bawahnya Rasulullah, justru mendapatkan martabat apa yang haram jadi halal. Rasulullah nggak pernah begitu. Ini ilmu. Nggak gampang tertipu. Nah, ada musuh lebih parah daripada ini. Ada musuh yang lebih bahaya daripada setan. Musuh kalau kelihatan masih lebih ringan, tapi kalau musuh dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Kita kalau ngelawan orang kafir jihad fisabilillah, kalah menang gitu, menang ya menang. Tapi kalau kalah syahid. Tapi kalau ngelawan setan, menang kalah. Kalau menang ya menang, kalau kalah udah jadi tawanannya setan udah. Disuruh apa aja sama setan nurut. Diperintah apa aja sama setan, walaupun fahsya, walaupun mungkar, perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, tetap dia lakukan. Kenapa? Udah menjadi budaknya setan.
udah menjadi budaknya setan. Nah, diriwayatkan iblis itu ketika sudah mulai mengalami azab di neraka demikian parah, maka dikatakan kepada iblis, kaifa wajadta adzaballah? Iblis, gimana rasanya adabnya Allah Subhanahu wa taala? Asyaddu ma yakun. Nggak nyangka ternyata azabnya Allah di neraka buat saya ini lebih daripada bayangannya saya. Asyad ma yakun, paling pedihnya azab yang Allah berikan adalah azabnya Allah kepadaku. Parah, sakit. Maka dikatakan oleh malaikat iblis, sakit kan? Nggak enak kan? Perih kan? Pedih kan? Adam sekarang di surga. Kamu di sini. Agar tidak lagi kamu tersiksa, sujudlah kamu kepada Adam. Sekarang nih, sujud kamu sama Adam. Kamu nyusul Adam di surga? Enggak. Jawabannya iblis apa? Enggak. Wes, la. Bayangkan di neraka masih dikasih kesempatan taubat, nggak mau taubat iblis. Orang maksiat itu macam-macam. Pertama, ada orang maksiat karena kebodohannya. Nah, ini bahaya juga. Kenapa? Orang itu nggak sadar kalau dia salah, sementara dia dalam keadaan bodoh. Orang bodoh itu salah tapi nggak ngerasa salah. Bahaya. Kenapa? Kapan dia mau tobat? Orang itu sadar kalau dia tersesat, kalau dia nyasar, ketika dia tahu arah jalan yang benar itu lewat mana. Oh, keliru saya, mestinya belok kiri, tadi ini entah dia belok kanan ini. Dia tahu, tapi kalau dia nggak tahu yang benar kiri atau kanan, terus saja jalan. Ada orang maksiat karena kebodohannya. Ini bahaya. Kenapa? Kapan dia mau taubat? Dia nggak ngerasa salah, malah kebodohannya menjadi dalil buat dia. Enak karut, timbangannya ru. Kalau banyak tahu, banyak haram nanti. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Agama mana yang menjadikan kebodohan adalah jalan keselamatan? Ini yang pertama. Keadaan orang maksiat yang pertama. Ada keadaan maksiat orang yang kedua. Apa itu? Dia melakukan satu perbuatan dosa dan dia tidak peduli dengan dosanya. Gak ngurus. Memang orang itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mungkin saya termasuk yang dipilih oleh Allah masuk neraka. Ya wis. Mumpung urip di dunia tak nikmati wis. Masalah neraka gampang urusan itu. Dia merasa dosanya dia banyak, wis kotor, najis. Dia merasa tobat nggak pantas, sholat nggak pantas, nangis kepada Allah nggak pantas, minta ampun kepada Allah nggak pantas, surga nggak pantas. Wis, berarti saya memang masuk neraka. Mumpung belum saya mati, saya nikmati hidup di atas dunia, bebas saya melakukan apa. Keadaan kedua. Keadaan ketiga, maksiat, kemudian dia tidak peduli dengan dosanya, sampai setan bermain dengan dia mengatakan apa? Surga neraka itu nggak ada, mati selesai, nggak ada episode kehidupan yang kedua itu nggak ada, mati selesai, wis bebas kamu berbuat apa, yang penting jangan merugikan orang lain. Tuh bumbunya setan. Yang penting kamu jadi orang baik, dalam artian orang baik itu menurut versinya manusia, nggak ganggu orang, walaupun dia maksiat ini, maksiat itu, ngelakukan ini, ngelakukan itu, tapi nggak maling, tapi nggak memperkosa, tapi nggak begal, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu sudah cukup, sudah ada orang yang maksiat, dia kepingin jadi orang baik, dia kepingin jadi orang soleh, dia kepingin mentas dari kemaksiatannya, kepingin, tapi yang punya takdir bukan dia, yang punya takdir bukan dia, yang punya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia kepingin baik, tapi belum jodoh dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak tersisa dari orang seperti ini kata ulama kecuali berharap ampunannya Allah. Artinya apa? Jangan sampai dia putus asa dari Allah, nyerah. Saya ini kepingin jadi baik, tapi Allah kok minta terus kamu urus wis. Maksiat pisan. Kenapa? Saya kepingin jadi baik, belum jodoh sama takdirnya Allah. Ya wis, nggak ngurus wis, nggak soleh-solehan wis, nggak ibadah-ibadahan wis, nggak tobat-tobatan. Apa? Saya tobat nggak dikasih takdir sama Allah. Kita kepingin jadi orang baik. Ini kita nih.
kepingin jadi orang baik, kepingin jadi orang soleh, tapi sampai detik ini mungkin kita belum berhasil. Siapa yang buat kita gagal? Hakikatnya, sejatinya, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minimal kita nggak putus asa dari Allah, masih berharap ampunannya Allah. Maka kata ulama, orang seperti ini dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini tetap pantas layak untuk mendapatkan ampunannya Allah. Tapi ini bukan dalil bahwa kita boleh berencana maksiat. Saya katakan di awal apa? Kita kepingin jadi orang baik. Mana ada kepingin jadi orang baik tapi rencana maksiat? Itu menipu dirinya sendiri. Kita kepingin jadi orang baik, kepingin mentah dari kemaksiatannya kita, tapi ketatap lagi, kesandung lagi, nyemplung lagi, terjerumus lagi. Allah yang takdirkan itu, jelas. Tapi nggak boleh nyalakan Allah juga. Kan Allah ini yang nakdirkan, ya bukan begitu. Kita ini bukan kapas dibawa ke timur, dibawa angin ke barat. Kita punya hak untuk memilih. Tapi takdir itulah kuasanya Allah, bukan kuasanya kita. Maka kalau kita dalam keadaan seperti ini, minimal kita nggak putus asa dari Allah, tetap berharap ampunan Allah, maka dia tetap menjadi orang yang pantas dan selalu layak untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau dia nyerah, putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Dia mau naruh prasangka yang baik kepada aku Tuhan yang baik. Tapi kalau dia menaruh prasangka kepada aku, suudzon kepada aku, prasangka yang buruk kepada aku, ya aku sesuai dengan prasangka buruknya dia. Ini semuanya nggak mungkin lepas daripada godaan setan. Hanya saja ada di antara kita yang segera sadar bahwa kita sudah diajak setan atau mengikuti langkah-langkahnya setan. Ada di antara kita yang terlambat sadar. Karena itu mumpung kita masih punya umur, segera sadar kalau kita maksiat, kita nuruti siapa. Tapi yang kedua, sekalipun kita maksiat sebanyak apapun dosa yang kita punya, tetap jangan sampai kita kehilangan harapan akan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, Nabi Adam di surga, iblis di neraka. Sakit iblis, sakit. Enak, enggak enak. Perih, pedih, ya. Kepingin selesai, kepingin. Sujud sama Nabi Adam. Nabi Adam sekarang ada di surga. Selesai kamu dari adabnya, kamu nyusul Nabi Adam di surga. Enggak. Jawabannya iblis, lah, wis. Bayangkan. Diajak taat sama Allah untuk enaknya dia, bukan untuk enaknya Allah. Bukan untuk enaknya Nabi Adam, untuk enaknya dia, enggak mau. Badal sujud selesai. Sama seperti kita, disuruh sholat enggak mau. Padahal kalau dia mau sholat 2 rakaat, 3 rakaat, selesai. Zakat setahun sekali, haji umrah seumur hidup sekali. Puasa dari 365 hari cuma 29 sampai 30 hari tok. Enggak mau. Yang dolim siapa? Allah. Dikasih kita ini ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada kebutuhannya kita, tapi selalu kita merasa kurang. Isi lemarinya kita lebih dari butuhnya kita. Bahkan orang zaman sekarang rak sepatunya lebih daripada butuhnya dia. Isi kulkasnya dia lebih daripada kebutuhannya dia. Bahkan banyak isi garasinya lebih daripada butuhnya. Beli 2 tahun nggak pakai itu mobil. Allah tanggung rezekinya kita lebih dari butuhnya kita. Apa buktinya? Coba lihat isi rumahnya kita. Semuanya lebih daripada hajatnya kita ya. Tapi kita selalu merasa kurang. Sehingga untuk rezeki besok lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, kita cari dari sekarang. Padahal sekarang ini nggak usah besok lusa, tahun depan, 10 tahun lagi. Sekarang ini rezekinya yang Allah sudah atur buat kita lebih daripada butuhnya kita. Saya bingung sama besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, kan aneh. Seharusnya apa? Oh, alhamdulillah, terbukti Allah tuh ngasih jaminan rezeki kepada saya lebih dari butuhnya saya.
isi lemarinya saya lebih dari butuhnya saya, isi kulkasnya saya, isi rak sepatunya saya, isi garasinya saya, isi dompetnya saya, rekeningnya saya, alhamdulillah lebih. Ya wis, nggak usah bingung untuk besok lusa, tahun depan, apalagi 10 tahun lagi. Kenapa? Satu, belum tentu dia besok masih hidup. Untuk apa dia cari rezeki yang ternyata dia nggak nikmati besok? Yang kedua, kalaupun dia hidup besok, berarti ada rezekinya lain. Nggak ada, besok hidup tapi rezekinya habis sekarang. Besok panjang umur tapi sekarang rezekinya habis. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha aw ajalaha. Antara umur, ajal dengan yang namanya rezeki gandeng. Kapan waktunya mati, tanda rezekinya habis. Kapan dia masih punya umur, besok lusa, setahun yang akan datang, 10 tahun lagi, itu tandanya bahwa dia punya rezeki. Lah terus ditanggung sama Allah. Kalau memang kita besok hidup, lusa hidup, setahun lagi hidup, 10 tahun lagi hidup, lah kenapa kita mikirnya mulai sekarang? Nah, ada apa kita mikirin mulai sekarang? Nggak yakin sama Allah. Nih kita nih, kerja dulu baru digaji apa digaji dulu baru kerja? Kerja dulu baru digaji. Kok percaya menungso? Kenapa nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal manusia ini tempatnya khianat. Allah bukan Tuhan yang khianat. Manusia ini janjinya kadang-kadang nggak tepat. Kapan Allah janji nggak mungkin meleset. Percaya sama manusia nggak percaya sama Allah. Kerja dhisik, gajine keri, kelakon. Padahal sekaya-kayanya manusia bisa bangkrut, tapi Allah nggak mungkin bangkrut. Kok bisa percaya sama manusia tapi nggak percaya sama Allah? Udah Allah tanggung. Kan kalau Anda kerja sama saya, kerja dulu, nanti bulan depan saya gaji. Berarti kan secara tidak langsung saya mengatakan saya jamin gajinya kamu bulan depan. Anda percaya? Allah nyanggung rezekinya kita, nggak percaya orang zaman sekarang. Haji. Paham ya? Jadi kalau kita kembali ke permasalahan iblis ini, iblis itu diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita punya, termasuk anaknya kita, termasuk hartanya kita, termasuk pasangan hidupnya kita, apapun yang kita punya, sebagai cara, sebagai fasilitas bagi iblis menggoda kita. Apapun yang kita punya. Ceritakan begini, iblis itu pernah bilang kepada Allah begini, ya Rabb akhrajtani minal jannah bi ajal. Ya Allah, engkau telah mengusir aku dari surga gara-gara Adam. Wa ana la aqdir alaihi illa bitaslitik. Dan aku tidak bisa menguasai Adam kecuali engkau berikan kepada aku kemampuan untuk menguasai Adam. Nah, karena Nabi Adam itu nabi, rasul, maksum. Nggak ada hak, nggak ada kuasa bagi iblis untuk menggoda beliau. Maka Allah berikan kuasa kepada iblis untuk menggoda anak cucunya Adam. Ada di antara mereka anak cucunya Nabi Adam yang tergoda karena nikmatnya. Nikmat dari Allah dia kufuri. Ada di antara anak cucunya Nabi Adam yang tergoda bujuk rayu daripada iblis karena balak dari Allah, musibah ujian dari Allah. Tergoda untuk nggak sabar, nggak ridho, protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika iblis diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoda kita, membujuk rayu kita, iblis itu nggak puas, tambahkan lagi kepadaku, ya Rabb, ya Allah tambahkan lagi kepadaku. Maka Allah bilang, iblis, satu anak Adam lahir, kamu lahir dua. Jadi kalau anak Adam, manusia punya anak satu, kamu punya anak dua. Anak Adam lahir 8 kembar, kamu punya anak 16. Terus begitu. Anak Adam mati, anakmu nggak mati. Anak Adam nggak bisa melihat kamu, tapi kamu bisa melihat mereka. Nggak puas iblis, tambah lagi ya Allah. Kata Allah, jiwa-jiwanya anak Adam, dada-dadanya mereka ada tempat tinggalnya kamu. Di mana anggota tubuhnya anak Adam, bangsa manusia ada darahnya, di mana ada darah ada kamu iblis. Nggak puas iblis, tambah lagi ya Allah. Nah, baru dikatakan wasyarikhum fil amwal. Hartanya mereka, jadikan hartanya mereka, anak cucu Adam adalah sebagai alat buat kamu untuk menggoda mereka. Begitu juga dengan pasangan hidupnya mereka.
Begitu juga dengan harta yang mereka punya, bahkan anak-anaknya mereka. Jadikan mereka sebagai alat bagimu untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Nabi Adam acuh kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan kuasa kepada iblis untuk menggoda anak cucuku. Apakah tidak ada hak pembelaan bagiku dan anak cucuku ya Rabb daripada iblis? Maka dikatakan la yulat lak walad illa wakaltu bihi man yahfazuh minal malaika. Adam, kapan kamu punya anak atau anakmu punya anak cucumu punya anak, selalu aku wakilkan kepada mereka, aku pasrahkan kepada anak-anakmu, cucu-cucumu malaikat. Selalu aku pasrahkan kepada mereka yang namanya malaikat. Terus ya Rabb, tambahkan lagi, setiap anak cucumu berbuat dosa, satu dosanya. Maksiat satu, dosanya satu. Tapi anak cucumu kapan berbuat taat sekali, pahalanya minimal 10. Jadi kesempatan kita untuk selamat itu lebih besar daripada neraka sebetulnya. Kenapa? Maksiat satu, dosanya satu. Taat sekali minimal 10, nggak ada. Pahala setimpal nggak ada. Balasan dosa yang setimpal ada. Tapi kalau pahala selalu lebih daripada amalnya kita. Zidni ya Rabb, kata Nabi Adam, tambahkan lagi ya Allah. Aku tidak akan pernah membatalkan taubat. Aku tidak akan pernah menolak taubatnya mereka, anak cucu Adam, selagi nyawa mereka masih ada dalam jasadnya mereka. Hebat-hebatnya gimana iblis menggoda anak cucumu, selagi dia mau taubat kapanpun, asal nyawa belum keluar daripada kerongkongan, aku terima. Bayangkan, iblis goda mulai nom sampai tuwek, kapan tobat mati apa kira-kira? Nyesel nggak iblis? Pegel nggak iblis? Kan iblis nggak tahu kalau dia bakal husnul khotimah. Iblis kalau kita tahu kita husnul khotimah digoda. Kenapa? Percuma goda orang yang pasti husnul khotimah. Iblis nggak tahu, sebagaimana kita nggak tahu, iblis juga nggak tahu. Sebaliknya, kalau ada manusia itu pasti suul khotimah, iblis tahu, juga nggak bakal digoda sama iblis. Kenapa? Oh, ujung-ujungnya suul khotimah, ngapain digoda? Biarkan aja udah. Toh nanti juga suul khotimah, nggak digoda. Nah, kenapa kok iblis tetap menggoda kita? Karena iblis sama seperti kita, nggak tahu kita ini bakal akhirnya bagaimana, nggak tahu. Sehingga setiap kita taat selalu ditunggu sama iblis di luar. Yo, saya ngaji yo, tak anterin Joko. Selalu begitu. Maka kita harus merespon dengan hal yang sama. Kapan kita maksiat, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah kita maksiat, kok gagal saya ini, taat lagi. Kapan kita maksiat, taat seperti itu. Sebagaimana iblis, kapan kita taat, ditunggu maksiatnya di luar. Terus begitu. Jadi ibarat kita ini lomba sama iblis, balapan sama iblis, tapi startnya sama. Kita tidak memiliki kelebihan daripada iblis, iblis juga nggak memiliki kelebihan daripada kita. Artinya apa? Sebagaimana kita nggak tahu husnul khotimah atau sul khotimah, iblis juga nggak tahu kita ini bakal husnul khotimah atau sul khotimah. Ibarat balapan. Kalau kita merasa kita berhasil balap iblis, jangan puas. Kenapa? Belum dikatakan menang sebelum menyentuh garis finish. Cuma nyelip belum tentu menang. Kalau sudah nyentuh garis finish iblis di belakang, baru dikatakan menang. Jadi kalau kita taat, jangan puas. Sebelum kita mati dalam keadaan taat, baru kita menang melawan iblis. Sama, kalau kapan kita taat jangan keburu puas, kalau kita maksiat jangan keburu putus asa. Kenapa? Kita baru keselip sama iblis, bukan kalah sama iblis. Kenapa? Bukti kita masih hidup. Jadi kalau kita ini habis melakukan satu ketaatan, kok nggak mati, lalekno. Saya taat, itu nggak mati pas taat ya, lalekno. Lupakan sudah, taat atau mana? Sampai kita mati dalam keadaan taat. Sebaliknya, kalau kita maksiat misalkan, segede apapun maksiatnya kita asal bukan kesyirikan, kok nggak mati? Jangan putus asa, orang baru mati kok. Berubah, mungkin kapan berubah? Saat itu kita sentuh garis finish, kalah iblis di belakang. Nah, jadi sekarang kita taat, iblis sudah nunggu di luar. Akan tiba masanya iblis iblis sama kita akrab. Maka setelah itu tutup kemaksiatannya kita, dosanya kita dengan kebaikan. Hapus dosanya kita dengan kebaikan. Kapan kita taat, iblis sudah nunggu.
Tak enteni, jangan maksiat tuh. Kapan kita maksiat, pacu diri kita, saya nggak boleh kalah sama iblis. Saya baru keselip, tapi belum kalah sama iblis. Kenapa? Iblis belum menyentuh garis finish bumbunya sama si hidup. Terus begitu. Balapan memang kita sama iblis. Balapan memang kita sama iblis. Nah, sampai di akhir, ya Nabi Adam bilang, ya Allah tambahi lagi, tambahkan lagi kepadaku ya Allah. Aghfir lahum wa la ubali. Aku ampuni anak cucu wahai Adam, dan setelah aku ampuni dosanya mereka, aku tidak pedulikan lagi dosanya mereka. Lihat, jadi sekalah-kalahnya kita sama iblis, asal belum kita mati su'ul khotimah, harapan kita untuk menang melawan iblis besar. Harapan kita untuk menang melawan iblis besar. Tinggal harus ada perlawanan dari kita. Harus ada kalanya kapan kita melawan iblis kita yang kalah, ada kalanya kapan kita melawan iblis kita yang menang. Jadi jangan sampai udah kalau putus asa, paling jauhnya manusia dari Allah sudah. Putus asa aja, selalu kalah melawan iblis terus putus asa, ya sudah. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai kita putus asa daripada ampunan, rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Iblis tanya lagi kepada Allah, ya Allah, Engkau jadikan bagi anak cucu Adam utusan-utusan. Ada nabi-nabi di antara mereka. Dan Engkau, ya Allah, kata iblis, turunkan kepada mereka kitab-kitab. Suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Adam, suhufnya Nabi Syith, Zaburnya Nabi Daud, Tauratnya Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Maka iblis tanya, utusan untukku siapa ya Allah? Al-Quhan, dukun, kata Allah. Utusan bagimu. Jadi kalau Allah punya nabi, iblis punya dukun. Kitabku ya Allah, tatu. Kitab suciku ya Allah, tatu. Tatu kitab sucimu. Kalau nabi bisa bersabda, sabdaku apa ya Allah? Kedzib, bohong, dusta. Dusta. Nanti itu di akhirat, semua ketika masuk neraka, kabeh nuding setan. Gara-gara iki, kurang ajar. Kabeh kamu. Setan dengan tenang ngomong, apa salahnya saya? Saya nggak nyetir kamu, saya cuma ngajak kamu nurut. Yang salah siapa? Nggak terima setan disalah-salahkan. Aku mau ngejak gelem loh. Saya nggak bisa nyetir kamu. Yang bisa nyetir kamu itu Allah. Selain Allah nggak bisa nyetir kamu. Saya cuma ngajak kamu mau. Allah menjanjikan kebaikan kepada kamu dan itu hak. Aku menjanjikan kepada kamu fahsya dan munkar dan itu adalah keburukan. Kamu nurut. Nggak mau nurut sama nurutnya sama aku. Aku nggak bisa nolong kamu, kamu nggak bisa nolong aku. Selesai. Ayo masuk neraka bareng. Yes, akan tangkem. Nyala-nyala. Iblis nggak terima nih salah-salah. Lah aku mau ngejak kon gelem loh. Sebagaimana saya tidak berharap pertolongannya kamu, wis ojo nyalano wong. Iblis itu mengatakan begitu, dan Allah abadikan ucapannya iblis dalam Al-Quran. Bahkan iblis pernah sumpah di depan Allah, la aghwiyannahum ajma'in. Aku akan jerumuskan anak cucu Adam semuanya ya Rabb. Apa kata Allah? Dan aku bersumpah demi kemuliaanku, demi keagunganku, wahai iblis, selagi mereka kembali kepadaku, aku tidak akan pernah menolak taubatnya mereka. Jadi aneh kalau ada orang menyesal. Jadi aneh kalau ada orang putus asa daripada ampunannya Allah, padahal Allah sendiri nggak pernah putus asa memberikan ampunan sama dia. Jadi jangan pernah kita ini putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal saya sampaikan, jangan pernah kita putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kita ini jadi orang buruk, mungkin kita dijadikan kafir, nggak dijadikan iman. Kalau Allah berkehendak buruk sama kita, mungkin Allah nggak jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni paling banyak nanti ada di surga. Masuk surga pertama kali umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah punya niat buruk sama kita, dalam tanda kutip ya, Allah nggak kepingin kita jadi ahli surga, gampang bagi Allah. Allah ciptakan kita kafir atau bukan umatnya Nabi Muhammad, selesai, neraka wis. Kenapa? Umat terdahulu sedikit yang selamat, banyak yang binasa, celaka dunia, celaka akhirat. Beda sama umatnya Nabi Muhammad, banyak yang selamat daripada yang nggak selamat. Buktinya penghuni surga paling banyak umat Nabi Muhammad. Berarti ketika Allah takdir kita menjadi muslim, Allah takdir kita menjadi umat Nabi Muhammad, sangat nyata, sangat jelas bagaimana Allah punya kehendak baik sama kita. Tinggal ya kita ini manusia, bukan nabi, bukan malaikat. Kadang kesandung, kadang ketatap. Bangkit, bangun, jangan nyerah.
Pokok ojo mandek apa mana mundur. Kalau kita bisa menuju Allah dengan cara berlari, lari. Kalau nggak bisa lari, jalan cepat, jalan cepat. Kalau nggak bisa jalan pelan, jalan pelan. Kalau nggak bisa jalan pelan, misalkan harus dengan ngesot-ngesot. Kalau perlu tiarap-tiarap, yang penting maju, walaupun 1 senti. Yang penting jangan berhenti, apalagi mundur. Wis, terus semampunya kita. Semampunya kita. Nah, kemudian iblis mengatakan apa? Ya Allah, Al-Quranku apa? Syair cinta, lagu-lagu. Itu adalah Al-Quran iblis. Ya Allah, yang adzan, tukang adzan, yang pro sama aku iblis, siapa ya Allah? Ahli gitar. Ahli gitar. Ya Allah, masjidku apa ya Allah? Pasar. Itu masjidmu. Kayak tahu ulama, jadilah kita ini orang yang terakhir masuk pasar, orang yang pertama keluar dari pasar. Artinya jangan betah-betah di pasar. Mau kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli. Kenapa? Karena pasar itu adalah masjidnya iblis. Khairul biqa fil ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi masjid, seburuk-buruknya tempat di muka bumi adalah pasar. Nah, jadi kalau antum terbiasa di pasar tapi jadi orang baik, hebat, lebih hebat daripada orang baik di masjid. Di tempat yang buruk jadi orang baik, hebat. Lebih hebat daripada orang yang baik di masjid. Ya, namanya juga di tempat yang baik jadi orang baik, wajar. Di tempat yang buruk jadi orang baik, hebat. Hebat. Yang parah itu apa? Udah di masjid jadi orang jahat. Ini lebih buruk daripada orang yang jahat di pasar. Kenapa? Orang jahat di tempat yang memang banyak orang jahat, banyak penipuan, macam-macam ada di pasar. Di masjid jadi orang jahat, nyolong kotak amal, nyolong sandal, janjian sama perempuan misalnya gini, dan seterusnya. Luwe parah di pasar. Bukan berarti pasar orang jahat, pasar tempat yang terburuk di muka bumi, berarti orang yang ada di pasar tempat buruk. Enggak, ya tergantung. Ya Allah, jadikan tempat tinggal bagi kamar mandi itu jadi tempat tinggal iblis. Jadi kalau kita di kamar mandi pun juga jangan betah-betah, sekedar hajatnya sesuai dengan kebutuhannya, dan jangan lupa baca doa. Ya, jangan lupa baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ketika kita melepas pakaian, auratnya kita bisa dilihat oleh iblis. Yang punya rasa malu kepada iblis, agar nggak kelihatan walaupun kita telanjang, tapi iblis nggak bisa ngelihat, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu ketika melepas pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tapi kalau kita sudah dalam kamar mandi, ya jangan sampai terucap. Cukup dengan batin, nggak ada masalah. Ya, karena nyebut namanya Allah. Nah, maka iblis tidak bisa melihat auratnya kita. Panjang pembahasan, terutama dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Imam Ghazali itu sampai ada 3 fasal semuanya tentang ada waktu syaitan, tentang bagaimana kita ini musuh sama setan. Sampai disebutkan di situ oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bagaimana, apa sih pintu-pintunya setannya apa saja? Ada di situ kenyang, ada di situ hasad, ada di situ sifat hiris, tamak, rakus, serakah, dan lain sebagainya. Banyak, panjang pembahasan itu sebetulnya. Insya Allah lain kesempatan akan kita bahas. Ya, lain kesempatan insya Allah akan kita bahas bagaimana kita ini bisa melawan iblis. Kita ini kan kalau punya musuh, kita harus tahu strateginya musuh biar gampang dikalahkan. Sama, kita tahu iblis, tapi kalau kita nggak tahu strateginya dia bagaimana, ya kita gampang kalah. Untuk agar kita menjadi orang yang gampang menang melawan iblis, saya tahu strateginya dia bagaimana. Nah, minimal yang kita tahu sekarang adalah yang perlu kita garis bawahi, jangan pernah merasa kalah dari iblis selagi kita belum meninggal dunia. Jatuh, bangun, bangkit, kemudian tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik setiap harinya. Isyaknya kita lebih baik dari maghribnya kita,
Kemisnya kita lebih baik daripada Rebunya kita, minggu keduanya kita lebih baik daripada minggu pertamanya kita, bulan besok lebih baik daripada bulan yang sekarang, tahun besok lebih lebih baik daripada tahun sekarang, dan seterusnya, terus begitu. Walaupun kadang-kadang kita kata kesandung, yang penting jangan putus asa. Kalau sudah putus asa, gak dikudomannya iblis. Kenapa? Otomatis masuk neraka sudah. Kalau orang sudah putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala, itu minimal. Selagi kita masih berharap ampunan Allah, berarti kita masih pantas untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnahnya iblis, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, zahir batinnya kita, dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat, selamat zahir batin kita, pribadi kita, dan keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana